Baik, terima kasih Ibu Suci dan Bapak Kevin ya dari tim marketing Universitas Matana untuk kesempatan webinar kali ini. Selamat datang juga buat seluruh peserta ya dari beberapa sekolah ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua ya. Nah, kali ini saya mau membagikan ya wawasan kepada rekan-rekan semua tentang kuliah di jurusan komputer ya. Di komputer itu ada macam-macam. Nah, supaya lebih spesifik, saya coba ambil ya satu judul tentang sistem analis ya. Apa itu sistem analis? Nah, saya akan coba share ya saat ini. Ya, layar PowerPoint saya udah kelihatan ya. Sorry, ada gangguan di mata saya sebentar. Ya, ini ya nama saya Yunianto Purnomo. Mungkin saya akan perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah Kepala Program Studi Sistem Informasi ya, salah satu prodi ilmu komputer ya, yang ada di Universitas Matana. Ya, sistem analis sebagai salah satu pilihan karir bagi lulusan komputer ya. Nah, oke, untuk mengenal lebih dekat lagi ya, ini sekilas tentang apa CV saya. Saya sendiri di Matana ya, sudah bergabung sejak tahun 2015. Sebelum itu saya ada di grup Surya itu ya, selama 5 tahun ya di Surya Research ya. Mungkin kalau rekan-rekan Bapak Ibu pernah mendengar nama Profesor Yohanes Surya yang berhasil mengangkat anak-anak Indonesia juara Olimpiade ya, fisika, matematika. Nah, sebelum di Matana saya ada di situ. Kemudian saya juga pernah di BINUS ya, di UKRIDA ya, Universitas Krida Wacana ya. Di BINUS saya mengajar sejak tahun 96 ya, dan sebelum itu juga saya pernah di industri ya, di Astra Agrolestari ya, perusahaan besar ya. Jadi selain di bidang pendidikan, saya juga pernah di industri, juga di sebuah perusahaan software ya, Widya Raja Informatika. Background pendidikan saya S2-nya dari Gajah Mada dan S1-nya dari BINUS ya. Gitu. Nah, kita akan, sebelum lanjut ke dalam materi, mungkin rekan-rekan bisa klik di sini ya. https://s.id/webinar Matana ya. Ya, supaya kita juga bisa mengenal ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi buat rekan-rekan peserta di sini bisa sedikit ya memberikan informasi mengenai rekan kalian ya. Kita pengen tahu namanya siapa ya, supaya bisa lebih kenal lebih dekat gitu ya. Oke, kita masuk ke topik webinar hari ini ya. Jadi kalau rekan-rekan semua ya tahu ya, di Indonesia ya, itu kuliah komputer itu ada beberapa jurusan ya, atau beberapa prodi ya. Ada beberapa prodi. Nah, yang ada di dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia itu ada 3 ya. Kalau di sini kelihatannya ada 5 ya. Di situ disebutkan Computer Engineering, Computer Science ya, yang di kotak warna biru itu ya. Lalu ada Software Engineering, Information System, dan Information Technology. Nah, kenapa di situ ada 5? Padahal tadi saya sebut ada 3 ya. Nah, ini adalah sumber ya, di mana
universitas atau perguruan tinggi komputer di Indonesia itu mengadopsi kiblatnya dari Amerika. Nah, di Amerika itu ada 5 ya, ada 5 program studi di sana yang berkaitan dengan ilmu komputer ya, computer engineering. Nah, yang di Indonesia nanti akhirnya menjadi program studi sistem komputer ya, lebih ke arah hardware. Lalu ada juga computer science. Nah, computer science ini kalau di Indonesia jadinya apa ini ya? Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut dulu, ada juga software engineering. Nah, ini juga apa di Indonesia ya? Kalau tadi yang computer engineering kan sudah pasti hardware, itu di Indonesia adalah sistem komputer ya jurusannya. Nah, kemudian ada juga information system. Nah, ini jurusannya benar-benar klop dengan yang di Indonesia namanya sistem informasi ya. Nah, gitu. Dan ada lagi information technology ya. Teknologi informasi. Nah, di Indonesia itu kan tadi ada 3 ya. Nah, seperti yang muncul di atas ya, teknik informatika, sistem informasi, dan sistem komputer. Untuk yang warna biru, sistem komputer, itu kiblatnya, ilmu-ilmunya itu dari computer engineering ya. Hardware, lebih ke arah sana ya, hardware. Sementara yang warna hijau, sistem informasi, itu kiblatnya ya dari program studi information system yang ada di Amerika sana ya. Dan ada yang teknik informatika. Nah, informatika ini yang seperti apa gitu ya. Nah, informatika itu kalau di Indonesia itu beragam ya. Di kampus tertentu mungkin dia lebih cenderung menjadi computer science. Di perguruan tinggi lain itu ada yang fokus ke arah software engineering. Dan mungkin di beberapa tempat teknik informatikanya itu lebih ke information technology ya. Nah, kalau teknik informatika itu di Indonesia beragam ya gitu. Tapi kalau information system itu sama, cuma 1 ya. Demikian juga dengan computer engineering. Itu bagaimana nanti kalau anak-anak lulusan SMA atau SMK mau lanjut ke komputer, pilihannya seperti apa ya? Kalau lebih ke arah software di Indonesia, lebih masuknya ke arah teknik informatika, coding gitu ya. Nah, untuk yang lebih ke hardware, jaringan, itu ke sistem komputer. Lalu bagaimana yang sistem informasi? Nah, sistem informasi itu berbeda ya, tidak sekedar software dan hardware. Nah, saya akan membahas bagian sistem informasi ini mungkin lebih banyak ya dibanding program studi teknik informatika atau sistem komputer. Nah, kalau kita lihat jadinya seperti ini ya. Jadi kalau di Indonesia tadi teknik informatika itu bisa beragam ya, ke computer science atau software engineering atau information technology ya. Sementara kalau yang sistem komputer yang warna biru itu ya sesuai gambar, lebih di hardware. Nah, information system seperti apa atau sistem informasi ya. Nah, coba kita lihat dulu di sini ya. Nah, sistem informasi itu kaitannya seperti ini ya. Ada 2 kutub ya kalau saya bilang ya, kutub bisnis dan teknologi ya. Nah, di dalam program studi teknik informatika dan sistem komputer sudah pasti dia mempelajari lebih banyak tentang teknologi. Kalaupun di teknik informatika dan sistem komputer belajar bisnis itu kecil sekali ya, bahkan nyaris nggak ada. Mereka tidak belajar tentang bisnis. Di sistem informasi bagaimana? Nah, di sistem informasi nanti ini menggabungkan ya, apa yang menjadi kebutuhan bisnis, ya, teknologi apa saja yang diperlukan dalam dunia bisnis, itu kita combine. Sehingga produk-produk informatika berupa hardware, software, itu bisa digunakan untuk membantu kepentingan bisnis ya. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, zaman sekarang bisnis apa sih yang tidak menggunakan teknologi? Bahkan ojek aja menggunakan aplikasi ya. Itu ya. Nah, gitu.
warung-warung juga seperti itu ya, menggunakan aplikasi. Nah, kalau ada mahasiswa atau calon mahasiswa mempelajari teknologi tapi tidak mengerti bisnis, nah, maka agak sulit nanti. Mereka jago coding atau jago hardware, tetapi tidak bisa menggabungkannya menjadi sebuah aplikasi untuk kepentingan bisnis. Nah, coba kita lihat berikutnya ya. Nah, yang namanya bisnis itu apa ya? Nah, biasanya rekan-rekan calon mahasiswa itu yang jurusan IPS mungkin ya. Nah, ketika lanjut ke perguruan tinggi, umumnya ngambil jurusan manajemen, ya, akuntansi, seperti itu ya. Walaupun ada juga ya yang masuk ke mungkin ke jurusan yang lebih ke teknis, tapi nggak banyak mungkin ya. Sementara kalau yang dari IPA lebih ke teknis ya. Nah, yang namanya bisnis itu kan antara lain seperti ini ya. Ada yang namanya pariwisata, perdagangan, ya, perhotelan, ya, itu bisnis. Sudah pasti biasanya yang berkecimpung atau yang lanjut ke bidang ini adalah yang lulusan-lulusan dari IPS ya, gitu. Nah, yang seperti ini juga ya biasanya dari mahasiswa atau lulusan-lulusan dari jurusan sosial ya, manajemen, ya. Keuangan, akuntansi juga jarang ya lulusan-lulusan IPA itu mengambil ini ya. Gitu. Kemudian ya mungkin bisnis itu enggak melulu cuma seputar keuangan atau manajemen ya. Nah, bisnis itu juga bisa berupa industri seperti ini ya, menggunakan teknologi ya. Nah, menggunakan mesin-mesin zaman sekarang pun juga sudah di computerized ya. Hampir semua alat itu terhubung dengan komputer. Nah, bisnis zaman sekarang itu ya, mengandalkan teknologi ya. Siapa sih di sini yang masih sering jalan-jalan ke mall? Ya. Untuk saat ini mungkin ya karena kondisi pandemi di seluruh dunia, kita membatasi diri ya untuk berkumpul atau datang ke tempat-tempat ramai. Pada saat yang sama, teknologi zaman sekarang berkembang sedemikian pesat ya, sehingga retail atau bahkan tukang cuci pun itu menggunakan teknologi untuk menjual jasa mereka ya. Nah, ojek ya tadi seperti yang saya bilang, bahkan ibu-ibu rumah tangga jualan kue ya, tidak perlu repot-repot buka toko ya, toko secara offline, ya, tetapi bisa menggunakan virtual. Nah, teknologi itu antara lain seperti ini ya. Kalau kita masuk ke dalam ilmu komputer, biasanya yang terpikir adalah PC, misalkan ya server, ya perangkat seperti ini. Nah, itu masa lalu dan masa kini ya. Masa kini dan masa depan itu antara lain muncul juga peralatan seperti ini. Handphone kita zaman sekarang itu mungkin sudah tidak tepat lagi hanya disebut sebagai handphone ya. Di sana sudah menggunakan prosesor, ada memori ya dan sebagainya ya, sehingga itu tidak ada bedanya dengan perangkat komputer ya. Nah, cuma cara menggunakannya yang berbeda. Nah, ini adalah teknologi. Teknologi yang lain adalah seperti ini ya, jaringan. Nah, ketika kalian teman-teman mempelajari jaringan dengan sangat dalam gitu ya. Nah, bayangkan bagaimana kita membisniskan ini ya. Nah, di dalam program studi sistem komputer ya lebih mengurusi hal-hal teknis yang seperti ini ya. Itu kalau Anda teman-teman yang nanti misalkan lulus dari SMA mau lanjut ke perguruan tinggi, mau jaringan ya ini ya atau hardware masuk ke dalam program studi sistem komputer ya. Bagi yang lebih sering atau lebih suka ya dengan coding ya. Nah, umumnya mereka akan memilih jurusan teknik
informatika ya. Nah, ketika belajar teknik informatika, ya itu akan diajarkan ya cara membuat program dengan baik, ya coding seperti apa, beberapa bahasa pemrograman ya, algoritma di situ ya. Nah, tetapi untuk sisi bisnisnya bagaimana? Ya, banyak ya teman-teman dari lulusan sistem komputer atau teknik informatika ketika lulus punya skill yang mumpuni, tetapi mungkin dia belum punya kemampuan untuk mewujudkan itu dalam bisnis ya. Nah, sistem formasi bagaimana? Ya, kita kembali ke gambar yang tadi seperti ini ya. Dia memadukan ya antara ilmu bisnis dengan teknologi ya. Nah, digabungkan sehingga ada salah satu ya kompetensi dari lulusan sistem informasi yang nanti disebut sebagai sistem analis ya. Nah, apa itu sistem analis? Nah, coba ya. Nah, saya akan membahas yang mungkin dalam waktu sebentar ini ya sekilas apa itu sistem analis. Nah, sistem analis nanti kemungkinan akan bekerja sama dengan bisnis analis atau bahkan keduanya bisa saling berhubungan. Di saat-saat tertentu, sistem analis dan bisnis analis itu mungkin bisa saja dirangkap ya. Ketika saya misalkan menganalisa suatu sistem, menganalisa suatu bisnis, nah itu dilakukan secara berbarengan ya. Jadi misalkan ya, ketika ada suatu kegiatan usaha nih, kan pandemi ya, terutama kalau sekarang ya, yang isu yang sedang cukup membuat kita harus lebih kreatif ya. Ketika pandemi mau mengundang customer banyak itu sulit ya, karena kita dibatasi ya, physical distancing. Nah, bagaimana kita menjual produk kita supaya customer banyak yang tahu ya tentang keberadaan kita ya. Nah, melalui dunia maya ya, antara lain seperti itu. Nah, kalau kita, ada calon mahasiswa atau mahasiswa pengen ya kuliah di bidang yang bukan teknis. Nah, zaman sekarang tuntutannya mereka juga harus mengerti teknis. Ya. Nah, kalau ketika menggunakan komputer atau menggunakan apps ya dan sebagainya itu seperti apa ya? Nah, sebagai seorang lulusan sistem informasi kita akan belajar hal-hal seperti ini ya. Ketika ada bisnis seperti restoran, ya. Nah, maka teknologi apa yang tepat untuk kita implementasikan di sana sehingga nanti bisa menghasilkan keuntungan pastinya ya. Gitu. Nah, dari sisi bisnis, sistem analis pun akan melakukan analisa terhadap kebutuhan bisnis. Dan seorang sistem analis juga akan mencari tahu ya secara teknis ya kebutuhan perangkatnya, softwarenya dan sebagainya untuk bisnis itu seperti apa ya. Nah, itu memang dua hal yang kelihatannya mirip, tetapi ketika nanti dalam dunia pekerjaan yang lebih lanjut ya atau di perusahaan besar, ini antara sistem analis dan bisnis analis bisa menjadi sebuah skill yang berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, ini adalah sekilas tentang definisi sistem analis ya. Jadi sistem analis itu seperti sebuah posisi atau jabatan ya di mana seseorang itu bisa melakukan penelitian ya, perencanaan, koordinasi tentang software atau hardware apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis di perusahaan itu ya. Nah, nanti mereka pekerjaannya ya seperti kurang lebih begini. Kalau seorang sistem analis atau bisnis analis ya, tapi saya lebih akan menyebutnya lebih ke sistem analis ya. Nah, sistem analis itu seperti misalkan seorang arsitek ya. Nah, arsitek itu apa sih? Yang kita tahu ya, arsitek itu pembuat rumah.
Bukan ya. Arsitek itu mendesain ya, merancang rumah, bangunan ya. Bangunan apa yang kira-kira cocok untuk bangunan seperti apa yang kira-kira cocok nanti dipakai untuk sebuah restoran. Nah, punya fitur apa saja bangunan itu ya. Itu pekerjaan seorang arsitek. Kalau seorang arsitek mendapati ya klien ya atau customer ya, dia kepengen dibuatkan sebuah bangunan kantor apa itu. Nah, arsitek tugasnya adalah mendesain bangunan itu ya. Nah, nanti bangunannya ada berapa lantai dan sebagainya ya, ada ruangan apa saja. Itu tugas dari seorang arsitek. Ya. Arsitek tidak mencangkul, menggali fondasi ya. Arsitek tidak mengecat dindingnya ya, tapi arsitek yang bisa menentukan nanti dinding ini akan dibuat pakai apa, bata merah, bata hebel ya. Nah, yang mengerjakan itu tukang ya gitu. Nah, seorang sistem analis seperti itu kurang lebih ya. Dia akan merancang ya. Dia mencari tahu kebutuhan-kebutuhan dari bisnis itu, kemudian nanti dia akan coba tentukan ya, merekomendasikan softwarenya seperti apa, atau kalau harus di-create softwarenya, nah nanti yang membuat programnya secara teknis itu adalah programmer, ya, yang kebanyakan programmer itu adalah lulusan teknik informatika. Kalau ternyata nanti sistemnya perlu menggunakan jaringan, ya, nah, maka yang merancang atau yang membuat jaringannya adalah lulusan-lulusan dari sistem komputer. Nah, hubungan antara teknis software hardware-nya itu dan juga dari sisi bisnisnya itu dirancang oleh seorang sistem analis ya, dari lulusan sistem informasi. Nah, itu kira lebih yang bisa menggambarkan posisi seorang sistem analis itu seperti apa. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran singkat tentang bisnis analis ya, yang pekerjaannya mungkin akan saling bersinergi dengan seorang sistem analis ya, bisnis analis dengan bisnis analis lebih ke arah lebih dekat ke sisi bisnisnya daripada sisi teknologinya. Nah, sementara seorang sistem analis mungkin lebih cenderung ke arah sisi teknologinya dibanding ke arah bisnisnya ya. Perbedaannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah definisi seorang bisnis analis ya. Dia menganalisis tentang domain bisnis itu seperti apa ya. Kemudian dokumen dan sebagainya ya yang diperlukan itu seperti apa nanti data-datanya ya. Dia tidak terlalu memikirkan hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa, tetapi lebih cenderung bagaimana nanti bisnis itu ketika diimplementasikan dengan menggunakan teknologi harusnya lebih mudah menjangkau customer, lebih banyak mendaur keuntungan ya. Oke, ya mungkin ada beberapa yang baru bergabung, mungkin ya ini diingatkan sekali lagi ya, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Mohon bagi yang baru saja bergabung atau tadi belum sempat mengisi data pesertanya bisa masuk ke link ini ya, https://s.id/webinar Matana. Ya, jadi kita sama-sama bisa saling kenal ya. Dan juga bagi yang baru yang datang, nama saya adalah Yunianto. Saya sendiri adalah Kepala Program Studi Sistem Informasi di Universitas Matana. Nah, mungkin nanti dari host ya, Ibu Suci atau Bapak Kevin atau dari tim marketing Matana, rekaman ini ya, webinar ini nanti tolong di-share ya kepada para peserta supaya mungkin bisa nanti melihat kembali ya atau ingin atau lebih lanjut ya. Nanti setelah ini akan muncul di YouTube ya rekan-rekan semua ya. Oke, ini contoh yang lain ya.
Apa ini kira-kira? Ini adalah pesawat TV ya. Nah, pesawat TV. Ini suatu alat ya. Nah, siapa di sini kira-kira yang masih suka nonton TV? Kalau saya, jujur, saya sendiri ya, mungkin ya, lebih dari 5 tahun ini saya nggak pernah nonton TV. Tepatnya berapa tahun saya lupa. Ya, tapi setidaknya 5 tahun belakangan ini saya sama sekali tidak nonton TV. Di rumah saya punya TV. Tapi TV itu nyala bukan untuk nonton siaran seperti ya misalkan ya RCTI, TVRI, saya nggak pernah tahu lagi itu acara-acara itu, ya, Metro TV. Ya. Kalaupun ada acara-acara yang mungkin saya tonton ya, saya nontonnya bukan lagi dari sini. Nah, saya nontonnya dari mana? Dari sini ya. Nah, anak saya pun, ya, anak saya baru SMP ya. Tapi selama SD, setahu saya, selama SD itu artinya 6 tahun ya, itu nggak pernah nonton TV. Dia nggak tahu acara TV itu apa. Jadi ketika nonton TV malah bingung. Dia malah lebih familiar dengan ini ya. Dan apa yang terjadi dengan ini ya? Nah, ini adalah perubahan paradigma. Paradigma itu gini. Mungkin ya, teman-teman ada yang dulu ya, suka nonton TV, itu kan pasif ya, kita nonton TV ya. Kita hanya nonton, ketika filmnya habis misalkan, ya udah, nggak bisa lanjut lagi. Dan ketika kita nonton, kita juga mungkin hanya dapat informasi saja atau hiburan ya, gitu ya. Tapi dengan yang di sebelah, contohnya ya YouTube ya. Nah, bahkan kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Dan ini juga terjadi. Anak saya pun ya, iseng-iseng dia upload hasil syutingan dia ya. Dia baru SMP kelas 1 hari ini. Seminggu pertama dia udah dapat $50 ya. Nah, itu adalah sisi bisnis yang mungkin paradigmanya berubah sama sekali ya. Oke. Yang lain lagi ya. Semua pasti suka ya nonton ini ya. Dulu waktu saya pacaran juga ya pasti ya ngajak pacar ke sini ya. Nah, buat teman-teman juga rasanya mungkin itu ya. Tapi kalau sekarang gimana? Siapa yang masih mau nonton ini ya? Bukan nggak boleh ya, tetapi tetap ya protokol kesehatan yang membuat ya kita jadi sulit ya untuk bersenang-senang nonton film di sini ya. Teknologi apa yang atau kesempatan apa yang digunakan oleh seorang lulusan sistem informasi, yaitu seperti ini ya. Netflix-nya mungkin yang create itu lulusan teknik informatika mungkin ya, programmer lah ya. Gitu ya. Nah tapi dia bisa menjadi lahan bisnis, siapa yang menganalisa? Ya pastinya mereka yang mengerti tentang bisnis dan teknologi ya. Nah, itu ya antara lain yang dipelajari di program studi sistem informasi. Nah kalau bisa seperti itu, artinya si lulusan sistem informasi ini dia sudah punya kemampuan sebagai seorang sistem analis ya. Ada lagi seperti ini. Sampai saya kuliah dulu pun ya di BINUS itu masih menyimpan foto-foto dalam bentuk album ya. Tapi sudah berapa lama ini saya nggak pernah lagi ya menyimpan foto di sini. Nah, mungkin rekan-rekan juga seperti itu ya. Sekarang siapa sih yang masih cetak foto? Yang dilakukan apa kalau zaman sekarang? Ini ya. Nah, kalau kita nyetak foto di album, mungkin yang bisa lihat foto hanya kita saja ya, atau yang datang ke rumah saya ya. Tapi dengan dipublikasi di sini, bahkan foto kita pun nanti bisa menghasilkan, bisa menjadi sumber pencarian, ya, pendapatan ya. Ya mungkin nggak cuma 2 ini ya. Ada tempat-tempat lain ya yang bisa digunakan sebagai bahan bisnis ya, menggunakan teknologi. Ya ini yang paling sederhana ya. Siapa yang sangka ya punya motor pinggir jalan ya bisa-bisa nunggu dari pagi sampai sore nggak dapat penumpang ya, tapi dengan menggunakan aplikasi seperti ini ya, diam di rumah tiba-tiba dapat panggilan ya gitu ya. Nah, itu contoh ya bagaimana kita ini ya kolaborasikan antara bisnis dengan teknologi. Ini kalau kita lihat apa ya,
Ya, anggap saja ini sebuah pusat bisnis ya. Ada restoran di situ ya, ada ya, ada toko baju dan sebagainya ya. Kalau saya butuh sandal jepit, nyarinya di sebelah mana ini? Ya, mungkin perlu waktu ya. Saya harus pergi ke sana. Nah, berapa lama saya ngabisin waktu di sana? Terus ongkosnya berapa ya? Kalau zaman sekarang apa? Saya butuh sandal jepit misalkan tadi ya. Saya bisa dilakukan dari rumah. Barangnya udah datang sendiri ya. Nah, ini. Gitu. Bahkan seperti ini ya. Kebalikannya, kalau tadi kita sebagai customer mencari ini ya, mencari produk ya. Nah, sekarang supplier atau pembuat butuh tenaga ya. Kalau dulu masangnya di orang ya, kalau sekarang mungkin seperti ini ya. Nah, gitu ya. Dan ketika kita meng-apps-kan ya, atau menjadikan peluang-peluang ini ke dalam teknologi, maka link-link seperti JobsDB dan sebagainya itu juga bisa menghasilkan ya lahan bisnis yang baru ya. Siapa yang sangka ini ya, ini bisa dijadikan lahan bisnis? Bisa ya. Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah bukan sampah bekas makanan gitu ya, bukan ya. Seringkali kita punya file-file yang ya nggak sengaja ya, motret, nggak sengaja, tapi hasilnya jadi unik, atau syuting video jatuh gitu ya, seringnya kan begitu. Nah, itu bisa menghasilkan ya lahan bisnis yang baru. Ini ya, asal-usul dari apps ini, idenya hanya sederhana sekali ya, file-file sampah, tapi dikemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang unik, ya, bahkan menarik ya, buat para pemirsanya ya. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang coba diangkat ya di dalam mata jurusan atau program studi sistem informasi ya. Bagaimana kalau kita nggak punya kemampuan untuk menjadi entrepreneur ya, seperti tadi ya. Mungkin kita, para lulusan sistem informasi itu bisa bekerja di perusahaan ya. Sebuah perusahaan dengan sebuah organisasi seperti ini kurang lebih seperti apa lulusan komputer itu posisinya ya. Kalau di bagian yang sebelah kiri finance management itu biasanya para lulusan accounting misalkan ya. Dia akan mencari perusahaan yang ya pastinya punya departemen finance ya atau direktorat finance ya. Lulusan psikologi atau manajemen sumber daya manusia. Nah, lebih cenderung nanti akan berada di posisi human resource ya, seperti itu ya. Nah, operation ini tergantung ya jenis perusahaan seperti apa ya. Kalau pabrik ya atau misalkan wholesale ya, grosir. Nah, operation itu bisa macam-macam ya. Nah, itu variasinya banyak ya. Tinggal kalau lulusan mungkin teknik industri atau mesin ya itu adanya mungkin di operation. Nah, kalau di lulusan komputer seperti apa ya? Nah, memang nggak semua perusahaan punya divisi IT sendiri ya, atau information service sendiri ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar mungkin ada ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin ya jumlah karyawannya kurang dari 100 gitu ya. Nah, itu departemen komputernya itu mungkin nggak ada ya. Nah, tapi kalau perusahaan yang besar biasanya ada seperti ini ya, yang warna coklat itu saya tandai di situ ya. Nah, untuk Departemen Information System itu bisa macam-macam ya. Nah, saya coba bahas dulu dari 3 program studi komputer yang umumnya ada di Indonesia, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Sistem Komputer. Itu kira-kira dengan struktur organisasi perusahaan seperti ini, posisinya ada di mana ya. Nah, kalau lulusan Teknik Informatika, biasanya mereka ada di posisi seperti ini ya. Di Departemen IT atau Information Service ya, di sini disebutnya, mereka ada di posisi yang warna merah ya, saya tunjukkan. Semakin tebal garisnya, yaitu semakin banyak posisi mereka ada di sana ya. Jadi di sistem development
itu memang kecil ya, kelihatannya ya garisnya tipis. Tapi di bagian teknisnya mereka banyak. Ya, seperti ini. Ini lulusan-lulusan teknik informatika ya. Jadi ketika mereka harus membantu mendevelop suatu sistem, nah yang dikerjakan oleh para lulusan teknik informatika adalah seperti ini ya, programmer, software engineer ya, lebih ke yang sifatnya software. Gitu. Ada juga yang bekerja sebagai data management atau database administrator ya. Beberapa lulusan teknik informatika juga berkecimpung di jaringan ya, seperti itu ya. Tapi itu tidak banyak ya. Nah, bagaimana dengan lulusan atau program studi sistem komputer, hardware ya. Untuk hardware, umumnya mereka berada di network service ya, seperti ini ya, technical support. Di bagian lainnya, sistem development, perannya mungkin tidak begitu besar, maka di situ pun garisnya kelihatan tidak tebal ya. Nah, lebih banyak mereka di infrastruktur, ya, di network service itu ya. Dan itu juga nggak cuma itu, biasanya akan ada sub-subnya lagi ya, seperti ini ya, network administrator, network engineer, ya, dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, bagi mahasiswa lulusan program studi informasi itu seperti apa? Kelihatannya di sini sedikit ya, nah, tapi di situ garisnya agak tebal. Karena apa? Untuk membangun sebuah sistem di perusahaan ini, peran mereka ada di sistem development, bukan sebagai teknis, ya, tapi mereka bisa melakukan ini ya. Nah, bisa organisasinya seperti ini ya. Nah, di dalam sub organisasi sistem development punya analis-analis sendiri ya. Atau kadang-kadang begini, kalau perusahaan dulu ya, ini ketika dulu saya di Astra contohnya ya, posisinya menjadi seperti ini. Ya. Saya dulu pada saat lulus S1 masuk di Astra, ya, itu berada di financial management ya. Nah, aplikasi keuangan, finance, ya, accounting itu saya yang rancang semua. Bahkan saya pun ikut coding di sana ya, dan saya punya anak buah ya, para lulusan IT ya, mereka yang akhirnya lebih banyak codingnya, nah, saya lebih banyak ke analisnya ya. Nah, itu tadi yang kenapa saya di depan saya coba tampilkan sedikit tentang CV saya ya. Nah, bisa juga ada sistem analis yang mereka fokus untuk mengembangkan aplikasi human resource ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Astra tadi ya, itu perlu orang sendiri ya yang membantu sistem human resource-nya. Bayangkan ya, saya dulu di Astra Agro Lestari ya, di kantor pusatnya di Jalan Pulau Ayang, itu di Pulau Gadung ya. Di kantor pusat itu ada sekitar 500 orang ya. Nah, kita nggak mungkin kenal semua ya, walaupun kenal muka iya, tapi ada seseorang yang duduknya di sana gitu ya, itu departemen apa, apakah kita tahu dia sudah berapa lama kerja di sini, berapa sering dia bolos ya, nah, kenapa dia nggak naik-naik jabatannya ya. Nah, itu kalau tidak di-manage menggunakan sebuah sistem, mungkin orang itu nggak akan pernah naik jabatannya, gajinya, karena mungkin tidak ada yang perhatikan ya. Nah, kalau dengan menggunakan sistem bisa memberikan warning ya, kepada pimpinannya, bahkan kepada karyawannya sendiri ya. Nah, itu adalah sistem ya yang perlu dibangun ya. Nah, contoh lain lagi ya, organisasi yang fokus di bidang teknologi informasi ya, mungkin seperti ini ya. Nah, lulusan teknik informatika itu bisa berada di sana ya. Kemudian kalau lulusan dari sistem komputer itu umumnya berada di bagian ini ya. Dan bagaimana seorang sistem informasi ya, itu bisa juga ada di sini ya. Oke. Ya, sekali lagi ya, bagi yang baru datang ya, bisa mencoba untuk mengisi ya sedikit saja data supaya kita bisa saling kenal ya. Nah, nanti kalau rekan-rekan mengisi data di sini, pengen tahu lebih lanjut setelah
webinar ini, nah kita bisa saling komunikasi ya di sini ya. Saya pun juga bisa mengetahui ya, oh ya kemarin ada Bapak, Ibu, atau adik-adik bertanya karena melihat dari webinar hari ini ya. Nah, silakan ini ya diisi https s.id/webinar Matana ya. Oke ya, coba kita lanjut lagi ya. Nah, mengenai pekerjaan ya. Nah, ini ada ilmunya ya. Jadi gambar ini bukan saya yang membuat, itu ada teorinya ya dari buku karangan Witten ya tentang sistem analisis and design ya. Jadi buku itu menyebutkan seperti ini ya. Ada dua buah kutub ya di atas dan di bawah ya. Yang di atas itu tentang berbagai macam kegiatan bisnis, dan bisnis itu harus ditopang dengan menggunakan teknologi yang berada di bagian bawah gitu ya. Nah, coba kita lihat ya lebih lanjut ya. Yang namanya bisnis itu antara lain seperti ini ya. Ini tadi di depan juga sudah sampaikan sedikit ya. Nah, kegiatan manajemen, accounting, finance, pariwisata, kegiatan penjualan secara grosir, wholesale ya, retail, rumah sakit, pemerintahan, perguruan tinggi dan sebagainya ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan non teknis ya. Nah, mahasiswa atau siswa yang lulus dari IPS mungkin lebih banyak kuliah atau melanjutkan studi di bidang-bidang ini ya. Nah, itu adalah bidang bisnis ya. Bagaimana yang lulusan dari IPA ya? Nah, lulusan IPA lebih cenderung ke teknologi ya atau teknik ya, jurusan-jurusan teknik ngambil studi lanjutnya ya. Kalau tekniknya ke arah komputer, nah yang dipelajari adalah seperti ini ya. Nah, teknologi itu komputer itu bisa hardware, software, jaringan ya, macam-macam ya. Nah, untuk yang teman-teman dari teknik informatika lebih banyak ke arah softwarenya ya. Untuk yang mengambil program studi sistem komputer lebih ke arah hardware atau jaringan ya. Ini ya. Jadi bagaimana bisnis tadi nanti ditopang oleh teknologi komputer antara lain seperti ini. Nah, yang menggabungkan itu adalah sistem informasi ya. Nah, itu gambarnya di tengah seperti itu. Sistem informasi itu ngapain aja sih? Ya. Bagaimana yang pertama itu di dalam dia di tengah ya. Ada transaction processing system ya. Nah, kegiatan transaksi penjualan di Indomaret misalkan ya, atau di Alfamart itu adalah transaksi yang sehari-hari sering kita lakukan ya. Baik kita sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai guru ya. Nah, anak-anak ya sering belanja ya, walaupun cuma sekedar beli beli minuman ya, transaksi di Indomaret itu pasti udah sering ya. Itu contoh transaksi ya. Mungkin nggak semua orang pernah melakukan transaksi di teller bank. Nah, itu juga contoh transaksi ya. Ketika membayar bill, tagihan di restoran, itu juga kegiatan transaksi ya. Nah, transaksi-transaksi ini dipelajari ya. Nah, kemudian juga belajar tentang bagaimana memanage suatu informasi ya, dan sebagainya ya. Untuk yang hal-hal yang lebih luas ya, bisa seperti enterprise resource planning ya, bagaimana kegiatan perusahaan skala besar ya, mulai dari supply barangnya ya, kita pelajari ya supply chain, kemudian nanti barang itu diproduksi, kemudian nanti menjadi sebuah produk yang dikirimkan kepada customer-nya ya, dipelajari di ada mata kuliah CRM ya, Customer Relationship Management dan sebagainya ya, untuk data-data yang lebih besar ya, itu adalah ilmu-ilmu yang dipelajari di sistem informasi ya. Nah, ini yang jadi kalau ada calon mahasiswa atau mahasiswa kuliah di program studi sistem informasi, apa sih yang dipelajari? Ini semua ya. Kita juga belajar tentang bisnis ya. Kita baca juga teknologi dan prosesnya ya. Nah, itu dipelajari ya.
Nah, tentang karir gimana? Nah, karir antara lain seperti ini. Nah, tadi saya coba jelaskan sedikit tentang sistem analis ya. Jadi seorang sistem analis itu nanti pekerjaannya adalah mempertemukan ya kebutuhan bisnis tadi ya dengan teknologi di bawah ya. Kebutuhannya seperti apa itu pekerjaan seorang sistem analis ya. Nah, ini gambaran lain ya tentang sistem analis. Posisinya ada di mana ya ketika kita bekerja ya. Ketika kita bekerja pasti berhubungan dengan banyak pihak ya. Nah, coba terangkan ya. Sistem analis itu menjadi center. Dia adalah pusat dari setiap divisi atau orang-orang ketika melakukan pembangunan sebuah sistem di perusahaan atau di rumah sakit dan sebagainya ya. Nah, ada 3 program studi ya di Indonesia. Kalau teknik informatika biasanya mereka berkecimpung di bagian apa ya? Ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat, ini saya tandai warna merah. Semakin tinggi garisnya atau barnya, itu semakin banyak lulusan-lulusan teknik informatika berada di posisi ini ya. Nah, yang paling sering ketika lulus dari jurusan teknik informatika menjadi seorang programmer itu paling banyak ya. Apakah seorang lulusan teknik informatika tidak bisa menjadi seorang sistem analis? Bisa ya, tapi mungkin tidak sebanyak yang menjadi programmer ya. Gitu. Nah, untuk jurusan sistem informasi bagaimana? Nah, ini diharapkan mereka harusnya bisa ya menjadi seorang sistem analis. Ya. Dan itu porsinya lebih banyak ya dibanding lulusan-lulusan dari lulusan teknik informatika. Kemudian kalau yang sukanya hardware akan lebih banyak di posisi ini ya, jaringan misalkan gitu ya. Gitu. Tapi sebagai seorang sistem analis nyaris ya nggak ada ya. Database administrator juga nyaris ya nggak ada ya. Jadi database administrator dari lulusan sistem komputer. Nah, kegiatan atau pekerjaan sistem analis seperti ini ya, umumnya ya. Mulai dari perencanaan, kita melakukan analisa terhadap proses bisnis di sana, lalu kita rancang sistem tersebut, tampilannya seperti apa, database-nya seperti apa. Nah, kemudian di tahap keempat, mulai diberikan kepada lulusan teknik informatika atau sistem komputer untuk di-develop. Ya. Nah, ketika sudah jadi, mulai diimplementasikan, kita terima oleh user, dan terus berlangsung ya, sampai di tahap ke-6. Nah, biasanya ketika udah berlangsung, sistem itu berlangsung berjalan ya kurun waktu tertentu, setahun atau 2 tahun, mulai butuh pengembangan. Ya. Mulai lagi kita masuk ke tahap 1. Rancangan pengembangannya seperti apa, plan-nya, analisanya bagaimana, dan seterusnya. Dan ini adalah terus hidup ya dalam kegiatan organisasi untuk sistem analis ya. Nah, apa sih alat yang dipakai dalam bekerja ketika seorang sistem analis itu melakukan kegiatan analisa, rancangan? Ada yang disebut sebagai UML. Nah, Unified Modeling Language, bahasa pemodelan yang digunakan ini ya oleh seorang sistem analis untuk merancang ya berbagai macam itu tadi ya, bagaimana nanti softwarenya dibangun ya, tampilan layarnya seperti apa ya. Nah, jadi tadi seperti saya bilang, sistem analis itu seperti seorang arsitek ya. Arsitek itu kan hanya menggambar ya. Nah, tapi untuk menggambar itu ada ilmunya, tidak sekedar ya menggambar rumah ada atapnya gitu ya. Nah, seorang sistem analis juga begitu ya. Nah, ketika menggambar, apa yang mesti digambar ya? Antara lain seperti ini ya. Nah, ini ada kelas diagram. Apa itu kelas diagram ya? Ini contoh ya, kelihatan ya antara misalkan sistem di perguruan tinggi ya. Ada data mahasiswa, ada data
dosennya. Ini hanya potongan kecil ya dari contoh sebuah kelas diagram. Kemudian ada use case ya, bagaimana customer nanti bisa melakukan online shopping ya di situ ya. Apa yang bisa dilakukan oleh para aktor di sana ya. Aktornya siapa saja ya. Ada pembiayaan, ada customer, ada provider ya. Mungkin juga kita gambarkan ini ya sequence diagramnya ya, supaya nanti si programmer ketika membuat program bisa mengikuti tahapan-tahapan yang sudah dirancang oleh seorang sistem analis ya. Oke. Selain itu kita juga seorang sistem analis bekerja merancang alur ya suatu sistem, menggambarkannya dengan DFD ya. Datanya itu mengalir dari mana ke mana ya, disimpan di mana datanya ya. Itu contoh mereka menggunakan ini ya, DFD. Ada juga yang kaitannya nanti dengan seorang database administrator ya, merancang database itu menggunakan ini ya. Nah, ini rancangan semua ya. Ya, terutama nanti untuk user interface ya. Ini contoh suatu rancangan user interface menggunakan mobile ya. Nah, gitu. Nanti kalau merancang untuk versi desktop web gimana? Ya, beda lagi ya tampilannya. Tapi mereka bekerja seperti ini, seorang sistem analis ya. Oke, apa saja tugas dan skill yang harus dimiliki seorang sistem analis? Nah, sistem analis harus punya wawasan tentang ini ya. Kalau kita lihat ya, harus mengerti tentang purchasing ya. Nah, purchasing itu apa? Bisnis ya, pasti ya. CRM, Customer Relations Management, Sales, Distribution ya, dan sebagainya, Finance, Manufacture. Itu tadi ya, yang saya sebutkan di depan bahwa bisnis harus dimengerti oleh lulusan komputer, terutama mereka akan pelajari di program studi sistem informasi ya. Nah, seorang sistem analis harus mengerti tentang ini, enterprise resource planning ya, supply chain, financial management ya, dan sebagainya ya. Nah, ini gambaran ya, gimana sih nilai jual ya lulusan komputer di berbagai bidang IT ini ya. Jadi bidang IT itu bukan berarti TI aja ya. Nah, informasi teknologi itu ya ada teknik informatika, TI atau sistem komputer SK, dan sistem informasi ya SI ya. Nah, ini kurang lebih saya dapatkan info ini memang info tahun 2019 ya, tapi rasanya angka ini juga tidak berbeda jauh ya dari sekarang ya. Nah, ini ada berbagai macam posisi. Nah, coba kita lihat ya, yang pojok kiri kanan bawah itu ya, sistem informasi itu bisa menempati posisi apa aja sih, dan range gajinya kurang lebih seperti apa ya. Itu kelihatan ya, saya tandai warna hijau ya, kotak warna hijau ya. Nah, ada yang gajinya sampai 150 juta itu ya, country manager ya. Nah, tapi pengalamannya cukup tinggi ya, 10 sampai 15 tahun ya. Kalau baru lulus dari kuliah ya mungkin belum bisa ya seperti itu. Tapi untuk memotivasi ya teman-teman yang bermaksud studi lanjut di program studi informasi bisa seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, kita lihat lagi kalau misalkan dari jurusan teknik informatika, peluangnya seperti apa ya. Ya, kurang lebih seperti ini, bisa dilihat itu yang saya tandai warna merah. Bukan berarti harus di kotak itu ya. Di luar kotak itu kadang-kadang juga ada ya. Nah, kita juga sering menemui ya, teman-teman kita dulu kuliahnya apa, tahu-tahu sekarang profesinya beda sama sekali ya. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi idealnya sih begini ya. Nah, lulusan teknik informatika, saya tandai yang kotak-kotak warna merah ya pada umumnya. Kalau yang tadi sistem informasi yang warna hijau, dan yang terakhir adalah yang dari jurusan sistem komputer ya. Nah, itu kira-kira profesinya ada di sini ya, dengan range gaji ya kurang lebih itu ya. Oke, itu tentang gambaran umum ya. Nah,
seorang sistem analis itu juga bisa mempunyai sertifikasi internasional ya, bisa berupa CISA ya, Certified Information System Auditor, Certified in Risk and Information System Control, CRISC ya, Certified Information Security Manager ya, nah, itu macam-macam ya, itu diterbitkan oleh lembaga internasional ya, dan kalau punya sertifikasi seperti ini, kurang lebih nilai jualnya seperti apa sih? Nah, ini ya buat gambaran ya teman-teman. Ya, kalau kuliah di sistem informasi, coba cari sertifikasi ini, contohnya CISA ya, CISA. Itu gajinya kurang lebih sekitar berapa itu? 110K ya, 110.000 US dollar ya. Lumayan ya, besar ya. Dan nama kita langsung go internasional seperti ini ya. Jadi yang mencari kita itu bukan cuma perusahaan-perusahaan dari lokal ya, bahkan worldwide ya, seluruh dunia itu bisa melihat kita ya. Oke, ini contoh yang lain ya. Certified in Risk and Information System Control ya. Gajinya sekitar itu ya, 117.000 dolar per tahun ya. Nah, sebulan itu berapa ya? Kurang lebih silakan dihitung sendiri ya. Ini juga ada yang Certified Information Security Manager ya, gajinya sekitar 118.000 ya. Ya, dan seterusnya ya. Ini untuk memotivasi ya teman-teman, kalau kuliah di sistem informasi dan mengambil sertifikasi seperti ini ya, itu sudah bisa kebayang. Itu nilai sekarang ya. 5 tahun lagi mungkin nilainya berubah ya. Oke, selain sertifikasi tadi juga yang umumnya banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar adalah SAP ya. SAP ini sebuah aplikasi ya untuk berbagai macam perusahaan ya. Dan kebanyakan yang memakai perusahaan besar mempunyai jaringan di berbagai kota atau bahkan terhubung dengan negara-negara lain ya. Bagaimana sistem tersebut bisa dibuat ya, nah, itu yang merancang adalah lulusan-lulusan sistem informasi ya, terutama yang punya kemampuan menganalisa sistem ya, atau sistem analis. Nah ini ya, nah kalau kita lihat di sini SAP ya, ada human resource apa segala macam, ini bukan ngomongin teknis ya, tetapi masing-masing sistem ini harusnya bisa saling memberikan informasi buat kebutuhan-kebutuhan departemen yang lain ya. Untuk kebutuhan production, production contohnya di situ ya. Berapa tenaga kerja yang harus disiapkan ya? Human resource harus bisa mengkalkulasi ya. Nah, ketika dibutuhkan sekitar 300 orang, nah bagaimana dengan finance-nya? Dan seterusnya ya. Itu sistem harus bisa dirancang seperti itu ya. Analisanya bagaimana? Ya tentu saja tidak mudah ya. Ya, ini adalah SAP dan juga ada yang lain yaitu contohnya yang Oracle ya. Ada sertifikasi OCA levelnya ya, Oracle Certified Associate ya. Nah ini lebih ke arah database ya. Oke, saya kira dari saya seperti itu untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang apa itu sistem informasi di tanah ya, apa saja yang pencapaian sudah kita lakukan. Kalau rekan-rekan mau mengenal lebih dekat, silakan masuk ke link ini ya. Kami punya link YouTube, nah, silakan kalian masuk ke YouTube, ketik saja di situ sistem informasi Matana. Nah, kalau sulit mengetik https://bit.ly39hyglb ya, mungkin sulit ya, itu bisa ketik di YouTube ya, sistem informasi Matana, akan kelihatan. Nah, kemudian ada link Instagram kami, Facebook, Twitter. Kalau mau cari lokasinya di mana bisa lihat di map kami ya, atau kalau kalian rekan-rekan lihat dari Google Map, ketik aja sistem informasi Matana, itu akan ketemu ya posisi kami ada di mana. Email kami juga ada di situ, sistem.informasi@matanauniversity.ac.id. Ya, saya kira itu aja dari saya. Dan terakhir ya, sebelum kita akhiri, mungkin jangan lupa untuk
ya, melengkapi kembali ya. Ini ya informasi dari rekan-rekan sekalian supaya kami juga bisa mengenal lebih dekat ya satu dengan yang lain. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Yun ya Pak. Terima kasih atas seminar yang telah dibawakan. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya Kak ya. Ya, terima kasih juga mungkin untuk Ibu Meta ya, selaku guru BK dari SMA Kristen Immanuel Bandar Lampung. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Matana University untuk bisa melaksanakan webinar khususnya jurusan Sistem Informasi. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu ya tentang mungkin apa itu sistem informasi, kemudian nanti peluang karirnya bagaimana, seperti itu ya Kak ya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti minta tolong foto bersama dulu ya, di screenshot dari sana, nanti kirim ke kami ya Kak ya, boleh? Oh, baik Ibu. Baik. Iya, terima kasih Bu Meta. Semoga Ibu dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian sehat selalu ya. Baik. Ini izin. Mungkin sekarang kita akan foto bersama saja untuk dokumentasi. Baik. Saya minta kesediaannya untuk seluruh peserta bisa menyalakan kameranya dulu ya, untuk kita bisa foto bersama. Mungkin Pak Yun bisa diusahakan dulu untuk share screen-nya, Pak Yun. Anak-anak dibuka dulu videonya, kan Bapak Ibu gurunya kangen pengen lihat kalian. Di Pak sekolahnya sampai hadir loh, mau ngeliat kalian. Ini yang namanya Atta Valentina nih Pak. Oke, kita akan foto bersama ya. Dalam hitungan ke 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Yunanto dan Ibu Meta atas waktunya ya Pak dan Bu. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga lain kesempatan kita dapat melakukan webinar di kesempatan lainnya seperti itu. Terima kasih kembali. Ya.